Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat.
Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu
perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah kedua. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah kedua. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling ketiga. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan, juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling ketiga. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan, juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling ketiga. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah kedua. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah kedua. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah kedua. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya,
Sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah kedua. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah kedua. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya,
Sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling ketiga. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan, juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak.
Itu gimana tanggapannya Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini,
termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu?
Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu?
Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian
kebencian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling ketiga. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung
Jahitnya ungu, ya nggak menyinggung. Jahitnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah
setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan, juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga
cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah begitu. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan.
Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas, Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah presiden. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik,
sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si chatnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung chatnya ungu, ya nggak menyinggung, chatnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan, juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah begitu. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang
dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di
di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah begitu. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat.
Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling benar. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu
perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling ketiga. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan, juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya,
Sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya,
Sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak.
Itu gimana tanggapannya Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah ketiga. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini,
termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling ketiga. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu?
Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan, juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu?
Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat jajaran
kebencian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah kedua. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung
Jahitnya ungu, ya enggak menyinggung. Jahitnya ungu. Waduh, enggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah begitu. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden.
Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak,
kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan.
Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas, Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik
sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si chatnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A. Oh, langsung chatnya ungu, ya nggak menyinggung. Chatnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang
tentang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di
patung kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat,
Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu.
perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat cacian hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail,
ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu. Waduh, nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan, juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak?
Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada. Gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, saya tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini.
Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya,
Sehingga setiap, ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu, perencanaan kotanya yang detail udah. Landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan? Tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai. Saya nggak sebut partai apa. Dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung. Catnya ungu. Waduh, nggak sambung. Kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu. Ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini. Wali kotanya ini dari partai ini. Termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak. Kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya malah gitu. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN Jepang. Selain itu, Presiden juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Masa nggak tahu? Dan gagasan besarnya ada, direncanakan dengan baik, direncanakan dengan detail, ada gambarnya, ada detail engineeringnya, sehingga setiap ini tugas Pak PJ Wali Kota karena kan waktunya pendek, ya dibuat itu perencanaan kotanya yang detail udah, landscape kotanya, undang arsitek-arsitek landscape yang baik, sehingga kotanya itu, saya kadang-kadang kalau masuk ke sebuah kota, dari si catnya aja saya sudah tahu ini dari partai apa. Masa warna partai masuk ke kota, ya nggak sambung kan, tapi dipaksakan karena pemimpinnya dari partai, saya nggak sebut partai apa, dari partai A, oh, langsung catnya ungu, ya nggak menyinggung, catnya ungu, waduh nggak sambung, kantor-kantornya Pemkot juga dicat ungu, ini apa tuh ini? Tapi kalau saya udah hampir setiap hari sih ke daerah, jadi tahu, oh ini dari partai ini, wali kotanya ini dari partai ini, termasuk baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi kembali lagi ke kota. Pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Baca Pres Anies Baswedan menyentil soal indeks demokrasi di Indonesia mulai menurun. Pernyataan itu disampaikan saat debat Capres pada Selasa 12 Desember silam. Lantas Presiden Joko Widodo merespon hal tersebut hingga menyinggung soal dirinya yang sering direndahkan. Dikutip dari Kompas.com, respon tersebut disampaikan Jokowi di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 15 Desember. Mendengar pertanyaan tersebut, Jokowi mengawalinya dengan tersenyum. Kemudian orang nomor 1 di Indonesia itu menyebut pernyataan Anies dijadikan sebagai evaluasi. Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan terhadap demokrasi di Indonesia. Lantas Jokowi menyampaikan curahan hati soal sikap warga Indonesia terhadap dirinya. Ia pun mengaku kerap mendapat hingga direndahkan. Bahkan Jokowi mengaku masyarakat melakukan demo di depan Istana Negara dan Patung Kuda setiap minggu. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah dan menerimanya. Diketahui sebelumnya, Anies menyebut kebebasan berbicara dan indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan dari moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pak, soal debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak.
Itu gimana tanggapannya Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas, kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Ya, saya kira sangat relevan untuk dibicarakan, karena ini juga bukan hanya masalah dunia, bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi. Malaysia memiliki problem yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, kita juga memiliki problem yang sama dengan jumlah yang sekarang juga cukup lumayan banyak. Masa nggak tahu? Langsung itu yang judulnya paling kecil. Masa nggak tahu? Presiden Joko Widodo menunjukkan penampilan yang tak biasa saat hendak berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember. Ia yang kerap memakai dasi berwarna merah itu kali ini mengenakan dasi berwarna kuning. Perbedaan tampilan Jokowi tersebut mengundang rasa penasaran dari publik. Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat Jokowi datang ke Lanut Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Jepang, Presiden memadukan dasi kuning itu dengan jas berwarna biru, kemeja putih, dan sepatu hitam. Warna dasi itu pun menarik perhatian dari publik termasuk para wartawan saat meliput. Ketika Presiden memberikan keterangan pers, awak media menanyakan perihal dasi kuning tersebut. Mendengar pertanyaan wartawan itu, Presiden Jokowi yang sudah akan mengakhiri sesi keterangan pers mendadak memegang dasinya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pun sontak tertawa menyaksikan momen tersebut. Jokowi pun ikut tersenyum dan justru memberikan pertanyaan balik kepada wartawan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga ada di lokasi tersenyum mendengar jawaban Presiden. Terkait dengan hal ini, Pratikno memberikan penjelasan setelah konferensi pers usai. Menurutnya, Presiden Jokowi sempat bercerita kepadanya mengalami kesulitan saat mencari dasi, hingga kepala negara itu pun memakai dasi yang ada. Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri